7 minggu kita merenungkan bagian ini. 7 minggu sengsara. Terus merenungkan kesengsaraan Yesus. Kita sampai pada besok Jumat Agung puncaknya, kita akan merenungkan. Untuk apa dia harus menderita? Untuk apa dia harus disalibkan, mati, dikuburkan? Dan untuk apa dia harus bangkit? Untuk siapa pengorbanannya? Untuk siapa? Lalu bisa-bisanya seseorang yang berkorban untuk kita, kita sangkal dia kembali. Bukankah itu mengatakan bahwa kita tidak punya rasa hormat? Kalau itu anak-anak kepada orang tua, sesungguhnya anak-anak itu tidak berbudi. Karena pengorbanan orang tua untuk kehidupan anak-anak itu telah dilakukan sepanjang waktu. Lalu ketika anak-anak itu tidak menghormati orang tuanya, dalam tindakan-tindakan kehidupannya itu cuma penyangkalan. Dan itu menunjukkan etikat yang tidak bagus dari seorang anak kepada orang tuanya. Ingat, Yesus pernah bilang kita ini adalah anak-anaknya. Seperti Bapa sayang kepada kita. Lalu bagaimana sebagai seorang anak menyangka perbuatan bapaknya? Bapak-bapak yang ada di sini, mama-mama, sakit hati atau tidak? Secara manusiawi, kalau pagi pergi kerja pulang malam baru dapat dalam rumah anak tidak ada, apalagi pembangkangan, tutup telinga tidak mau dengar, tegur sampai jatuh, sakit hati atau tidak? Sebagai orang tua pasti punya pengalaman pribadi. Kita yang manusiawi saja bisa terlihat bahwa itu sangat menyakitkan. Kita mau belajar dari kisah Petrus, tapi kita ambil kisahnya saja menjadi pelajaran bagi kita. Satu hari ini saya menyangkal berapa kali, dan apakah saya tidak pernah melakukan penyangkalan dalam hidup? Jika pertanyaan ini kita sudah bisa kembangkan, maka sebuah refleksi diri sedang kita lakukan. Jadi dalam perjalanan usaha kita ke depan sampai dengan puncak Jumat Agung, kita bisa mulai memahami apa makna penderitaan Yesus. Kenapa dia harus menderita. Markus 14 ayat 66 sampai 72 berada dalam satu rangkaian kisah sengsara. Petrus adalah murid yang paling percaya diri. Orang bilang top leader, berdiri di depan. Ada tahu di sini tahu? Ada. Berdiri di depan. Top leader. Petrus paling kuat, paling gagah. Semua dia tahu. Semua dia bisa. Dalam Markus 14 ayat 29, Petrus berkata, semua orang akan tergoncang imannya, aku tidak. Yesus bahkan sudah memperingatkan Petrus bahwa sebelum ayam berkokok 2 kali, ia akan menyangkal Yesus 3 kali. Markus 14 ayat 30. Petrus bilang, waktu mereka dalam perjamuan makan, Tuhan, Guru, sampai mati saya tidak akan menyangkal, saya tidak akan lari sampai mati. Ini duduk makan sama-sama, baru Petrus yang bilang, keluar dari mulutnya sendiri. Sebagai seorang yang dihormati oleh teman-teman sepelayanannya, murid-murid yang lain, menganggap Petrus yang dituakan, mereka sangat menghormati pengakuan Petrus, bahwa Petrus meyakinkan Guru sampai mati. Tapi Tuhan mengenal hatinya. Dan dia mengatakan, Petrus, yang bicara terlalu banyak, nanti lupa lain yang kau bicara. Yang terlalu besar ngomong,
nanti hal kecil tidak bisa kau selesaikan. Sederhananya begitu Petrus. Nanti sebelum sampai ke kejadian itu, kau sudah menyangkal saya. Itu tetap ngotot. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Kisah penyangkalan ini menunjukkan betapa kontrasnya kesombongan manusia dengan realitas kehidupan manusia itu sendiri. Dalam kelemahannya, bicara kuat sekali, bicara tegas sekali, tapi disitulah kerapuhan itu terjadi. Bahasa-bahasa gaul mereka bilang konsistensi. Konsistensi itu sama dengan bicara A bikin B, begitu kan? Tidak toh? Konsistensi itu sama dengan bicara A buat A, lakukan A, tindakan A. Itu yang disebut konsistensi. Manusia kita hari ini tidak konsisten. Kita bicara tentang pikul salib, tapi kita tidak benar-benar pikul salib. Itu kesombongan yang merupakan kelemahan kita. Markus sebenarnya mau bilang kisah Petrus adalah sebuah peristiwa yang jujur, diceritakan secara jujur oleh Markus. Etika seorang murid Tuhan. Kita lebih lihat pada Yudas Kisah penderitaan Yesus ini selalu Yudas jadi patronnya. Semua orang mengarahkan perhatian pada Yudas. Coba lihat dulu Petrus. Kalau kita lihat apakah Petrus itu ada pada masa kini atau tidak. Kalau Yudas terang-terangan melakukan tindakan transaksi jual beli manusia, dia menjual Tuhan Yesus ke manusia, tapi dijual transaksi jual beli manusia. Kan ada tuh sekarang perdagangan manusia. Tapi sebelum kita sampai situ, kita belajar dari Petrus ini. Proses penyangkalan itu terjadi, bahkan berulang kali dilakukan oleh seorang yang namanya Petrus untuk meyakinkan dirinya bahwa ia tidak bersama-sama dengan Yesus dan tidak mengenal Yesus. Kalau kita hubungkan kisah ini ke dalam konteks perjanjian lama, Alkitab tidak menutup kegagalan dalam perjanjian lama. Banyak tokoh, banyak kisah dalam perjanjian lama yang memberitahukan kepada kita hari ini ada berapa orang besar, nama-nama besar dalam kisah perjanjian lama yang juga menyangkal panggilan. Tapi kemudian dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk kembali. Kisah Daud, jadi salah satu contoh. Daud sebelumnya dipilih, dipanggil ke dalam, tapi kemudian dalam tindakannya ia menyangkal panggilan itu dan bersinah, lalu ia kehilangan kehormatannya. Ia bahkan dibuang keluar, diabaikan, tapi Tuhan panggil dia kembali karena dia di dalam kehidupannya, atas pundaknya Tuhan menitipkan sebuah tanggung jawab besar bagi bangsa itu. Ia menjadi seorang raja yang terkenal sampai kita hari ini mengenalnya dengan Raja Daud. Tapi kisahnya tidak bisa lihat. Dan ada beberapa tokoh-tokoh penting juga
dalam kisah perjanjian lama yang mengisahkan pada kita betapa Tuhan begitu peduli dalam kegagalan-kegagalan kita. Tuhan memulihkan kita, lalu membawa kita kembali menjadi milik Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati, bagaimana caranya kita mengenal penyempalan kita kepada Tuhan? Bagaimana saudara mengenal penyempalan saudara kepada Tuhan? Kalau saya mengibaratkan seperti tadi sebuah rumah tangga, seorang ayah berperan bertanggung jawab melindungi keluarganya, bahkan menghindari hujan dan panas dengan membangun rumah untuk keselamatan isi rumahnya. Bagaimana dengan mereka yang menghuni rumah itu? Apakah akan menghormati usaha dan kerja keras sang ayah? Itu penting. Bagaimana dengan seorang ibu yang bangun lebih awal, tidur lebih lambat, supaya seisi keluarganya bisa terpenuhi kebutuhannya. Lalu kemudian kedapatan anggota keluarganya mengabaikan pelayanannya. Itu adalah penyangkalan-penyangkalan kita pada konteks masa kini. Kita memang tidak menyangkal lewat bibir mulut kita, tidak mengatakan secara langsung kepada orang lain bahwa saya tidak kenal Yesus. Tetapi tindakan hari-hari kita, pergaulan dan perilaku hidup kita adalah sebuah penyangkalan yang berlangsung secara masif dan terus-menerus dalam kehidupan kita. Dan proses-proses inilah yang menyebabkan penderitaan itu terjadi karena penyangkalan-penyangkalan kita. Saya kasih lebih sederhana. Ibadah PKB Rayon Apeo tanggal 29 minggu ini di jemaat di gedung gereja. Arius. Lalu maaf, saya sibuk. Ada pekerjaan yang saya harus selesaikan. Itu tindakan penyangkalan yang pasti. Sebenarnya sudah tidak mau pergi, tapi membangun sebuah pembelaan diri dengan mengatakan, maaf, saya sibuk. Kalau tidak bisa, tidak perlu membangun narasi untuk menjelaskan bahwa tidak pergi. Setuju toh Bapak Ibu? Itu bukan hanya PKB, PW, PAMPAR sama. Tinggal kita implementasikan saja. Itu satu dari beberapa contoh. Penyangkalan itu sering terjadi ketika kita tidak konsisten pada pengakuan kita. Ingat, hari ini di Pengharapan ada peneguhan ya? Di mana-mana, di Immanuel di atas juga ada. Di mana-mana tempat ada peneguhan. Pada proses peneguhan itu terjadi sebuah pengakuan ikrar, janji iman yang diucapkan oleh seorang pengikut Kristus yang disebut Kristen karena dia adalah pengikut Kristus, yang mengatakan dengan iman dan kesungguhan hatinya bahwa ya, saya mengaku dan berjanji. Apakah saudara bersedia memikul salib Kristus? Apakah saudara bersedia untuk terlibat dalam pembangunan tubuh Tuhan yang mulia? Dan seterusnya, pengajaran dilakukan. Lalu setiap orang Kristen mengatakan, ya, saya mengaku dan berjanji. Demikian juga saya pribadi mengikrarkan pengakuan itu, memikul salib. Tapi seringkali kedapatan pada pengakuan kita penyangkalan yang terjadi. Dan penyangkalan-penyangkalan itulah yang sebenarnya menjauhkan kita dari kasih dan keselamatan yang Yesus kerjakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati,
dalam hubungan dengan kesengsaraan Tuhan Yesus. Marilah setiap kita, pribadi lepas pribadi, mulai merenungkan perjalanan kehidupan kita. Dan kita memaknai penderitaan Yesus. Kenapa Yesus harus menderita? Untuk siapa dia harus mati? Untuk siapa dia menjalani semua proses ini? Kalau tadi kita belajar tentang penyangkalan, maka tindakan kita sesudah memahami perenungan kita tentang untuk apa Yesus mati, harusnya yang kita lakukan saat ini adalah mulai menata kehidupan kita dan membangun komitmen pribadi dengan mengatakan terima kasih Tuhan untuk pengorbanan. Hari ini kami menyadari bahwa kami kedapatan menyangkal Engkau. Dan kami berjanji kami akan menata kembali kehidupan kami untuk lebih baik pada hari ini. Tidak berubah total langsung, tapi paling tidak kita menata kehidupan kita untuk lebih baik. Supaya dalam perjalanan kita tidak kedapatan pada kita penyangkalan yang dilakukan secara masif terus menerus dalam kehidupan kita. Tetap kita konsisten untuk datang kepada Tuhan bersama-sama dengan Dia, mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian tidak mengatakan atau mengikrarkan bahwa saya siap mati untuk Dia, tapi tidak bisa dibuktikan. Ini penting. Jangan sampai dikata-kata itu sebelum Tuhan menegur kita. Mengapa saya mengatakan hal ini, Bapak Ibu? Kalau kita baca Injil Lukas, dia bilang begini: akan tiba waktunya, ada banyak orang datang dengan memakai namaku, bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk membinasakan. Kenapa? Karena dunia hari ini banyak orang sudah tidak lagi percaya kepada Kristus. Orang lebih percaya kepada kepintaran dan akal budi mereka, kemampuan mereka, lalu tidak mengenalkan Kristus. Kita berada pada keseimbangan. Apakah kita masih tetap berteguh pada iman kita, atau kita akan goyah? Bapak Ibu, saya bertugas di Papua Selatan. Pergerakan secara masif yang dilakukan untuk mengalihkan iman kita, pengakuan kita kepada Kristus, untuk beralih pada keyakinan-keyakinan yang lain. Itu yang saya maksudkan. Saya mau bilang begini, sampai mati pun, kalau sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan pernah gadaikan imanmu. Perempuan-perempuan kita, perempuan-perempuan Kristen, jangan karena alasan pernikahan Anda gadaikan imanmu. Laki-laki Kristen, jangan karena alasan pernikahan saudara meninggalkan iman saudara. Di Papua Selatan itu gerakannya masif. Mereka berusaha secara keras mengambil jemaat kita, orang Kristen, di Melanda untuk beralih keyakinan. Itu bukan rahasia, itu sudah terjadi. Kita lihat semua kan di media massa, informasi yang kita dapat. Hari ini kita tidak bicara soal Petrus 2000 tahun lalu. Kita bicara Petrus hari ini. Orang-orang Kristen hari ini yang tidak bisa memegang komitmen imannya dan berani meninggalkan komitmen imannya untuk sebuah tawaran dunia. Saya bilang Papua ini tanah ini. Bapak Ibu punya data? Terjadi penyangkalan besar-besaran di tanah Papua ini.
dari klasis di mana saya pernah melayani, populasi orang Papua Selatan itu 500.000 jiwa lebih. Orang Kristen di Papua Selatan, khusus DKI, itu hanya 0,2% dari 500.000 jiwa itu. Artinya kalau kita gambar dalam bentuk statistik, itu tidak kelihatan warnanya, kecil saja di bawah. Orang DKI, orang Protestan sama dengan Katolik, sama dengan Hindu Buddha, Konghucu, kita gabung, itu hanya 37-40%, tidak sampai 50%. Kenapa? Karena hari ini kita lagi bicara ke Israel sana. Kita bicara yang jauh. Kita tidak bicara tentang apa yang akan terjadi besok dan lusa dalam kehidupan di sekitar kita. Kita tidak bicara orang Kristen hari ini dan apa yang akan dia lakukan ke depan. Bapak Ibu, jangan besok ketika ada soal, kita lepas iman kita dan bilang, saya juga ikut ke sana. Pertama dimulai dengan kebutuhan kita. Seseorang berada pada persimpangan jalan akan kebutuhannya, ia bisa gadaikan apa saja, bahkan hidupnya. Itu yang terjadi di sana. Dan seterusnya. Bahkan kita berdoa ya, tidak terjadi perang dunia ketiga. Kita berdoa. Kalau krisis ini tidak cepat-cepat berangsur selesai, maka besok orang pertama yang akan mengalami masalah itu kita. Kita tidak punya persediaan untuk jangka yang panjang. Krisis yang akan terjadi untuk jangka yang panjang. Apalagi orang Papua, anak-anak Papua, tidak punya persiapan. Kalau besok ketika terjadi soal yang sulit, dan kemudian kita mengalami namanya embargo ekonomi, harga pangan naik, pasti banyak hal terjadi. Disitulah penyangkalan itu akan terjadi. Banyak orang akan menggadaikan iman. Kita berdoa supaya tidak terjadi. Itu yang besar di dunia ini. Yang hari-hari kita lewati misalnya kita bisa lihat bagaimana iman kita bisa dipertahankan atau tidak. Baik, kita kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi. Dengan beberapa peristiwa-peristiwa yang telah kita dengar tadi, kita harus membangun komitmen dan konsistensi kita akan pengakuan kita. Kalau saya sebagai seorang majelis, sebagai gembala tuh di sini, majelis itu gembala, bicara A, bikin A, tahu? Supaya umat itu berkaca dari pribadi kita. Karena kalau kita sebagai pemimpin bicara A bikin B, nanti umat bilang dia sama-sama dengan itu. Macam yang mau disalibkan sana. Kita menyangka saat tidak sama-sama dia. Badan pelayan unsur, Anda dipilih untuk bertanggung jawab, menghimpun semua teman-teman saudara, rekan-rekan saudara. Jangan menyangka tugas itu saudara kerjakan. Unsur apapun, PKB, PW, Pampar, semua orang masing-masing bertanggung jawab. Kepanitiaan, intra jemaat, mari kita bertanggung jawab. Jadi pelajaran kita hari ini adalah iman kita sedang dipulihkan dari kegagalan yang kita alami. Kita memang gagal dalam mempertahankan pengakuan kita.
tapi Tuhan tidak membiarkan kita untuk jatuh. Itu arti pengorbanan Yesus. Seperti perenungan kita, kenapa dia harus mati? Kenapa dia harus berkorban? Untuk siapa? Buat apa? Tujuannya adalah pemulihan. Kita yang pernah gagal, kita yang pernah tidak konsisten, kita yang melakukan banyak hal dalam kehidupan kita yang menjauhkan kita dari Tuhan, Tuhan tidak pernah berhenti. Bahkan kisah Petrus mau kasih tahu begini, orang yang berbalik kepada Tuhan, mengakui perbuatannya, Tuhan pilih dia menjadi pemimpin. Kita ada hari ini dan disebut gereja, itu karena si Petrus tadi. Di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Petrus adalah dasar pendirian gereja itu. Dan ketika Petrus bertobat dan mulai melakukan pelayanan, ribuan orang bertobat dan datang kepada Tuhan. Dia pernah gagal, dia pernah mengingkari pengakuannya, menyangka, tapi Tuhan pulihkan dia dalam pengorbanan Yesus. Lalu ia kembali, dan pengajaran Petrus itu kita ada hidup seperti hari ini. Bapak Ibu adalah pemimpin. Mungkin kita yang sudah paruh baya sampai ke rambut putih, kita mungkin tinggal menjalani saja kehidupan kita. Tapi yang masih muda-muda ke bawah, yang masih muda-muda, keluarga rumah tangga baru, anak-anak remaja, pemuda, ingat ya, kamu adalah pemimpin. Jadi siapkan dirimu menjadi pemimpin. Mungkin saudara pernah gagal, tapi saudara punya masa depan yang Tuhan siapkan. Kita yang paruh baya sampai rambut putih, kita sudah mengalami banyak pengalaman iman dengan Tuhan. Kita juga pernah menyatakan untuk bertanggung jawab terhadap pengakuan iman kita. Tapi ketika kedapatan pada kita gagal, mari kita perbaiki. Tidak terlambat kok. Tidak terlambat untuk memperbaiki. Maka kita akan memegang janji kita. Semoga hari ini kita punya komitmen. Setelah pulang dari sini kita punya komitmen bahwa saya terlalu bilang sampai mati, saya terlalu berjanji, tapi kalau bisa saya akan hidup sesuai dengan pengakuan saya. Hidup seturut dengan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan telah nyatakan kepada saya. Karena kalau janji nanti ingkar, apalagi sumpah, nanti lewati. Janji satu kali di gereja, jadi jaga janji itu. Tuhan Yesus menolong saya dan Bapak Ibu menjalani kehidupan kita di minggu sengsara yang ke-7, minggu sengsara yang terakhir. Dan Tuhan Yesus menolong saya dan saudara untuk merefleksikan penderitaan Yesus yang berpuncak pada kematian Yesus pada Jumat Agung. Puncak kematian Yesus adalah jaminan keselamatan bagi saya dan saudara. Puncak kematian Yesus adalah bentuk pengampunan terhadap penyangkalan diri yang dilakukan. Kematian Yesus memastikan bahwa kita masih punya kesempatan. Kemarin mungkin salah, tapi besok kita masih bisa lebih baik. Kematian Yesus memastikan saya dan saudara masih punya kesempatan. Kesempatan itu ya, baik. Kemarin mungkin gagal, dan besok tidak. Besok harus lebih baik. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.